Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamilah Munawaroh dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2019. Yang saya hormati Ibu Eti Idayani, MPD. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah sosial media yang akan dibahas di video selanjutnya. Metode pengembangan fisik motorik halus. Pada masa TK, perkembangan fisik dan kemampuan anak berlangsung sangat cepat. Perkembangan motorik identik dengan perkembangan otak. 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak usia dini, yaitu yang pertama tahap kognitif, yang kedua tahap asosiatif, yang ketiga tahap autonomus. Perkembangan motorik perlu pengembangan dengan baik dan benar. Metode pengembangan motorik anak TK dipilih sesuai strategi kegiatan, karakteristik, dan rasa aman. Alat permainan edukatif untuk membangun kognitif anak usia dini, bidang matematika. Pengembangan kognitif bagi anak usia dini dapat diartikan dengan kemampuan belajar atau berpikir, atau kecerdasan, yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dengan konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungannya, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Bidang pengembangan anak usia dini ada 7, yaitu yang pertama pengembangan auditori, yang kedua pengembangan visual, yang ketiga pengembangan taktil, yang keempat pengembangan kinestetik, yang kelima pengembangan aritmatika, yang keenam pengembangan geometri, dan yang ketujuh pengembangan permulaan sains. Alat permainan edukatif untuk pengembangan kognitif anak usia dini bidang sains. Berdasarkan peristilahannya, yang dimaksud dengan sains adalah ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah suatu subjek atau pokok yang berhubungan dengan bidang studi yang termasuk di dalamnya kenyataan atau fakta-fakta dan teori-teori yang membantu menjelaskan dan menggambarkan kerja dari alam. Liper pada tahun 1996 menguraikan pada pengembangan pembelajaran sains anak usia dini pada dasarnya ditujukan untuk merealisasikan 4 hal. Yang pertama, pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini ditujukan agar anak-anak memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya melalui penggunaan metode sains, sehingga anak-anak terbantu dan menjadi terampil dalam menyelesaikan berbagai hal yang menghadapinya. Yang kedua, pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini ditujukan agar anak-anak memiliki sikap-sikap ilmiah. Hal yang mendasar, misalkan tidak cepat-cepat dalam mengambil keputusan dan melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, pengembangan pembelajaran sains anak usia dini ditujukan agar anak-anak mendapatkan pengetahuan dan informasi ilmiah yang lebih dipercaya dan baik, atau segala informasi yang diperoleh anak berdasarkan pada standar keilmuan yang semestinya. Yang keempat, pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini ditujukan agar anak-anak menjadi lebih berminat dan tertarik untuk menghayati sains yang berada dan ditemukan di lingkungan dan alam sekitarnya. Kemampuan bahasa permainan edukatif alat permainan edukatif. Pengembangan bahasa anak usia dini adalah upaya kita dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan anak usia dini dalam mengembangkan bahasanya, yang lebih difokuskan pada ruang lingkup pengembangan bahasa yang tertuai dalam satuan pendidikan TK. Untuk
Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemahaman guru tentang berbahasa, khususnya menyimak dan berbicara, perlu dipahami secara baik. Bahasa memegang peranan penting dalam pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan, khususnya di TK. Fungsi bahasa ini dijelaskan dalam Dikbud pada tahun 1996, bahwa pengembangan kemampuan berbahasa anak di TK bertujuan agar anak dapat berkomunikasi dengan lingkungannya. Pengembangan seni rupa anak usia dini. Seni adalah hal yang mendasar dalam setiap pelajaran. Kesenian dalam pembelajaran pun tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Hal ini karena sejatinya anak menyukai keindahan, kesenangan, kegembiraan, dan seni mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar anak itu. Dalam hal ini tentunya yang harus digarisbawahi bahwa seni untuk anak-anak berbeda dengan seni untuk orang dewasa. Hal ini penting diperhatikan, khususnya dalam melakukan penilaian atau evaluasi karya anak-anak, agar supaya hasil kreasi anak tidak diukur menurut selera dan kriteria keindahan orang dewasa. Fungsi seni dalam pendidikan berbeda dengan fungsi seni dalam kerja profesional. Seni dalam pendidikan lebih difungsikan sebagai media untuk memenuhi perkembangan anak, baik fisik maupun mental. Pendidikan seni lebih berdimensikan sebagai media pendidikan, yang memberikan serangkaian pengalaman estetik yang sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan jiwa anak. Selanjutnya, seni musik untuk anak usia dini. Pentingnya musik untuk anak usia dini antara lain untuk meningkatkan kreativitas dan imajinasi, dapat meningkatkan dan mengajarkan kecerdasan lainnya, dan dapat merangsang daya ingat anak. Jadi dari hal itu, musik sangat bermanfaat untuk diajarkan anak sejak usia dini agar perkembangannya lebih baik. Manfaat musik dapat dijadikan alasan pendidik atau orang tua untuk mengembangkan musik pada anak. Beragam cara yang bisa dilakukan untuk membantu anak mengembangkan kecerdasan musikalnya. Cara-cara tersebut dapat berupa mendengarkan musik beragam kepada anak-anak, mendengarkan dan menyanyikan lagu, disertai gerakan dan mengajarkan untuk bermain musik. Dari cara tersebut, anak mampu mengeksplor bakat yang dimilikinya dalam bermusik. Selain itu, aspek perkembangan anak yang lain akan ikut terbantu perkembangannya dengan baik. Seni tari untuk anak usia dini. Seni tari merupakan salah satu bagian dari pendidikan seni yang terdapat dalam program pembelajaran. Pendidikan seni dengan pendekatan kompetensi sebagai salah satu alternatif solusi dan antisipasi pada persaingan global yang kompetitif. Pendidikan berbasis kompetensi adalah pendidikan yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan atau kompetensi untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu. Gerakan tari pada anak usia dini umumnya bersifat pengulangan dan 5-6 gerakan dengan ditambah variasi formasi yang sederhana. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh guru ataupun orang tua adalah memperhatikan kondisi fisik dan psikologis anak saat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.